Shalom bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini, kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas setiap berkat anugerah Tuhan dalam hidup kami. Hingga saat ini kami boleh menjalani hidup kami dan melakukan setiap aktivitas kami itu semua karena berkat anugerah Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mohon ajari kami agar kiranya kami mengerti akan kebenaran firman-Mu dan kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini tertulis dalam 1 Tesalonika 4 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Amin. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hidup ini untuk menyenangkan Tuhan, bukan untuk menyenangkan diri sendiri semata. Target kehidupan kita harus mengacu kepada kehendak Tuhan atas hidup kita. Dan tentu saja Allah mengharapkan agar orang Kristen tidak hidup dalam keegoisan. Mengubah keegoisan manusia adalah dengan menanamkan iman percaya tentang kasih pengorbanan Yesus yang rela mati bagi banyak orang. Ini adalah kasih yang terbesar dan tidak ada kasih yang melebihi kasih Allah tersebut. Bukti kasih Allah Bapa tidak terbantahkan, yaitu Dia yang mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan hidup kita manusia. Oleh karena itu, orang yang sudah merasakan kasih tersebut, orang yang sudah diselamatkan, maka tidak perlu lagi diajarkan mengenai mengasihi sesamanya. Untuk itu Paulus mengatakan dalam teks renungan kita hari ini tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Mengasihi merupakan bukti nyata iman percaya kita kepada Allah. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 10 sampai ayat yang ke-12 dikatakan, inilah kasih itu, bahwa kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Mengasihi membuat kehadiran Allah semakin nyata dan dirasakan banyak orang dalam hidup kita. Seseorang dapat memberi tanpa mengasihi, tetapi orang yang sudah mengasihi tidak mungkin tidak memberi. Memberitakan Kristus adalah yang utama. Pemberian adalah pendukung dari pemberitaan kita tersebut. Kita tetap perlu disempurnakan di dalam kasih. Maka kita perlu terus berlatih hidup dalam kasih, merenungkan kasih Kristus dan membagikan kasih Kristus tersebut. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, orang yang sudah mengalami kasih Allah, orang yang sudah merasakan kasih Allah dalam kehidupan, pasti akan mengasihi secara luar biasa. Kalau mau menjadi pribadi yang luar biasa dalam mengasihi, belajarlah dari bagaimana cara Allah mengasihi kita. Mengasihi yang tidak memandang rupa dan tidak mengharapkan balas. Jadi sekalipun kasih kita tidak berbalas, kita tidak akan berhenti untuk mengasihi. Karena apa? Karena kita mampu mengasihi. Itu semua karena Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita. Lalu jika kita mengatakan dan mengakui mengasihi Allah, tapi tidak mengasihi sesamanya, justru membenci dan mendendam, maka kita adalah pendusta. Maka dari itu, kita yang mengatakan percaya dan mengasihi Allah, maka mari mengasihi dalam kehidupan kita. Kasih tersebut nampak nyata di dalam kita saling mengasihi di dalam kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Amin.
Demikian firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Ajari kami ya Tuhan, untuk hidup di dalam kasih yang daripadamu dalam hidup kami. Karena kami tahu kami mengasihi karena Engkau sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Sehingga melalui hidup kami banyak orang mengalami kasih-Mu dan merasakan kasih-Mu serta memuliakan Engkau. Amin.